Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ansor di pelajaran matematika. Di video pembelajaran matematika hari ini, kita akan mempelajari cara membuat diagram lingkaran. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan belajar cara membuat diagram lingkaran. Nah, di sini Bapak sudah mempunyai satu contoh soal ya. Salah satu contoh soal untuk membuat diagram lingkaran. Perintahnya adalah buatlah diagram lingkaran dari data berikut ini. Ada warna kesukaan siswa SD Sepondokopi ya. Bapak ambil warnanya dari lagu Balonku Ada 5 ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Oke, untuk membuat sebuah diagram lingkaran, ada beberapa hal yang kita harus cari terlebih dahulu ya. Perhatikan contoh berikut ini. Yang harus kita cari pertama di sini, kita harus cari jumlahnya dulu. Setelah itu, kita harus cari besar sudutnya. Dan yang ketiga, kita tentukan persentase masing-masing warnanya dari data yang telah disajikan ya. Nah, di sini kita akan lakukan langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama, kita jumlahkan ini. Ini kita tulis jumlah ya. Jumlah di sini yang memilih warna hijau ada 240 siswa, memilih warna kuning ada 180 siswa, kelabu 120, merah muda 300, dan warna biru ada 360 siswa. Ini kita tinggal jumlah ya. Kita dapat jumlahnya ini adalah 0482 0 ya, 12. Jadi ada datanya itu terdiri dari 1200 siswa. Nah, setelah itu, setelah kita dapat jumlahnya, kita cari besar sudutnya. Untuk bisa mendapatkan besar sudut, kita harus menghitung dari perbandingan antara jumlah siswa yang memilih warna hijau dengan jumlah seluruh siswa. Untuk warna hijau, di sini ada 240, kita taruh di sini 240 dari 1200. Nah, kita kalikan dengan 360. 360 itu dari mana? Dari besar sudut satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat ya. Di sini ada penggaris busur yang menunjukkan bahwa setengahnya lingkaran itu ada 180 derajat. Nah, berarti kalau full atau penuh berarti tinggal 180 dikali 2, 360 derajat. Nah, 360 itu asalnya dari situ ya. Jadi Bapak ulang, cara mencari besar sudutnya adalah tinggal cari hijau ini 240, kita bagi 1200, kemudian dikalikan satu lingkaran penuh ya. Kita gunakan lagi materi pecahan yang pernah kita pelajari ya. Ini boleh loh dengan cara mencoret, misalnya di sini 0 yang ini kita coret dengan yang ini, 0 yang ini dengan yang ini. Terus di sini ada 36 sama 12 bisa kita bagi langsung ya. 36 sama 12 di sini jadi 1, di sini jadi ya pinter jadi 3. Tinggal 24 dikali 3 itu 72 dan ditulis ya. Karena besar sudut ditulisnya 72 derajat. Betul. Oke, kita lanjutkan. Kuning berapa? 180. Jumlah siswanya 1200. Oke, kita coret lagi. Ini sama ini juga 36 sama 12 bisa langsung kita ganti dengan 3. 3 dikali 18 atau 18 dikali 3 itu 54 ya. 54 derajat. Berikutnya di sini ada kelabu itu ada 120 dibagi 1200 tetap sama. Kita coret yang ini dengan yang ini, 0 dengan yang 0. Kita bagi, ini jadi 1, ini jadi 3 juga, tinggal 12 dikali 3, 36 derajat. Lanjut, merah muda ada 300. Kemudian jumlah seluruh siswanya ada 1200. Kita coret di sini, ini juga dicoret ya. 36 sama 12 juga jadi 3, di sini jadi 1.
30 dikali 3 90 derajat ya. Berikutnya nih paling banyak nih 360 per 1200 sama ya, ini bisa langsung dicoret ya, jadi 1, ini jadi 3. Ini juga dicoret 1 ya, tinggal 36 dikali 3 itu 108 derajat. Kemudian ini kita jumlah. Kenapa dijumlah? Untuk membuktikan bahwa benar-benar seluruh besar sudut ini akan membentuk sudut 360 derajat ya. Ini dijumlah harus membentuk 360 derajat. 2 sama 4 6, 6 sama 6 12, 12 sama 8 ya, betul ya. 0 7 5. Di sini ada simpan ya. Ya, ternyata benar. Seluruhnya membentuk sudut 360 derajat. Oke, langkah pertama dan langkah kedua sudah. Sekarang tinggal langkah ketiga, kita tentukan persentasenya ya. Kenapa harus dicari persentasenya? Ini gunanya untuk mengisi dari nanti juring-juring yang sudah kita tentukan besar sudutnya dalam sebuah diagram lingkaran. Pertama kita mulai dari warna hijau ya. Warna hijau, oh ya, sama ya. Sama, ini juga kita tentukan dari bilangan-bilangan ini. Ini juga sama, 240 per 1200. Boleh kita langsung tuliskan dulu semuanya ya, biar nanti kita bisa langsung melakukan operasi hitungnya. Kelabu 120 sama ya, bawahnya juga itu per 1200. Merah muda itu 300 per 1200, dan biru itu 360 per 1200. Perbedaannya antara persentase dengan besar sudut, kalau besar sudut kita kalikan dengan 360 derajat. Kalau persentase itu persen ya, persen itu dikalikan 100. Oke, langsung kita lakukan aja ya. Nah, di sini ada 02, di sini juga ada 02. Ini sebenarnya boleh langsung kita coret. Nah, ini 1 ya. Ini anggap saja tidak ada, nggak apa-apa. Dianggap ada juga nggak apa-apa, nanti dikali 1 nggak apa-apa. Tinggal 240 per 12, ini ternyata 24, bisa langsung dibagi 12, hasilnya 2 ya. Jadi ini 20. Ini juga kita lakukan lagi perkaliannya. Ini boleh dicoret begini, boleh juga. 180 dibagi 12 itu hasilnya adalah 15. Ini kita coret lagi, 120 dibagi 12 itu hasilnya 10. Kemudian ini juga boleh kita coret, 300 dibagi 12 hasilnya adalah 25. Dan ini dicoret, 360 dibagi 12 hasilnya adalah 30. Untuk membuktikan benar enggak sih ini bilangan persentasenya seperti ini, kita tinggal jumlahkan. Kalau dia nanti hasilnya 100, maka hitungan kita sudah berhasil ya. 5 0 5 5 0 ya. Ya betul, 10 ya. Kalau sudah berhasil seperti ini, berarti langkah 1 2 3 sudah selesai. Kita tinggal buat lingkarannya. Nah, Bapak akan cari kertas dulu untuk membuat yang lingkarannya. Nah, ini sudah Bapak siapkan. Nah, berikut ini adalah cara membuat lingkarannya. Di sini ada penggaris busur. Bapak sudah punya satu penggaris busur yang terdiri dari full ya, 180 derajat. Cara membuatnya, pertama kita tentukan dulu titiknya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu titik tengahnya. Boleh di mana saja asal dia tidak terlalu ke pinggir, kiri, kanan, atas, bawah, harus di tengah-tengah boleh ya. Misalnya ini titik tengah. Titik tengah ini kita posisikan di titik tengah yang ada di penggaris busur. Nah, seperti ini ya. Nih, ini ketemu dengan titik ini. Ini harus tepat ya, jangan sampai miring 1 mm saja, nanti tidak sempurna. Setelah itu kita tarik garis dari angka 0 ini sampai angka 180. Perhatikan anak-anak, di sini ada angka yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah. Kalian harus konsisten. Kalau diawali dengan yang hitam, maka diakhiri dengan yang hitam juga. Jangan pindah ke merah ya. Nah, kita mulai dari 0 ya. Ingat, mulainya dari 0, jangan dari titik yang tidak ada angkanya ini. Ini hanya sebagai alat bantu saja untuk ngepasin nanti. Dari 0 sampai 180 kita tarik garis. Oke, seperti ini sudah selesai. Setelah itu kita balik, busurnya kita balik, sama titik tengah ini kita taruh di tengah-tengah dulu. Setelah itu titik terakhir ini harus di angka 0 ya, harus kita posisikan pas di 0.
Nah, pastikan juga ini 180-nya di bawah, titik tengahnya nggak bergeser sedikit pun. Nah, baru kita tarik garis. Nah, maka kita akan mempunyai sebuah lingkaran. Ya, ini agak miring sedikit, ya nggak apa-apa ya, selama untuk belajar. Nanti untuk yang lebih presisinya lagi, nanti kita bisa lakukan di aplikasi komputer seperti Excel. Nah, setelah itu kita sudah dapat titik tengah. Kita taruh lagi titik tengahnya ini. Nah, kita taruh titik sekarang di angka 90 ini. Titik ya. Fungsinya ini adalah sebagai untuk juring yang pertama. Setelah itu kita tarik garis dari sini ke sini, kita hubungkan ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lihat yang pertama ada 72 derajat. Hijau 72 derajat. Nah, titik tengah ini kita taruh sini dulu. Dan ini posisikan titik yang ini di angka 0 ya. Titik yang ini di angka 0 di penggaris busur, dipasin dulu sampai ngepas banget. Titik tengahnya juga jangan bergeser, titik 0-nya juga jangan bergeser. Kita cari angka 72. Ingat, kita mulai dari di angka hitam ya. Jangan pindah ke angka merah yang ini, jangan. Harus di angka yang hitam juga ya. Kita mulai dari angka hitam, taruh di angka hitam, cari 72 derajat. Nah, di sini adanya 70 aja. Nah, berarti titik kedua dari 70 adalah 72 derajat. 1, 2 kira-kira di sini ya. Kemudian kita kasih titik di sini. Kemudian ini ada titik, kita tarik titik ini ke angka 0 yang tadi. Ya, pelan-pelan sampai rapih. Nah, kita sudah punya, ini adalah juringnya si hijau. Kita tulis ya di sini. Hijau kita tulis 20, ini persen. Hijau 20%. Kita lanjut sekarang ke kuning 54 derajat ya, 54 derajat. Nah, nolnya sekarang di sini ya, nih nolnya taruh di sini, dipasin dulu. Titik tengahnya nggak boleh bergeser ya, kita taruh dulu di titik tengah. Kemudian nolnya kita ratain sampai 0. Kita cari 54 ya, nggak salah kan ya. 54 derajat, ada 50, kira-kira ada 4 di sini ya. Nah, di sini 4. Kemudian kita tarik, jangan sampai ke titik deh, sampai ke pinggir lingkarannya aja ya, harus pas ya kayak gini. Set. Oke, kita namakan dia adalah kuning 15% ya. Kita tulis kuning 15%. Berikutnya kita cari kelabu, hijau kuning kelabu 36 derajat. Sama seperti tadi, titik tengah dulu kita taruh, kita posisikan pas di titik tengah ya. Nah, setelah itu kita cari 30, ini yang panjang ini 5, satu titik di sini. Nah, setelah itu kita tarik dari 0 ke sini ya. Ya, kemudian kita beri nama dia kelabu 10%. Ini persennya biar nggak lupa kita tulis ya. Kita namakan kelabu. Ini aja nggak apa-apa. Kelabu 10%. Oke, berikutnya kita ke merah muda, ada 90 derajat ya. Merah muda 90 derajat, sama kita posisikan dulu nolnya di sini. Ya, merah muda 90 derajat, 0 di sini, titik tengah di sini, 90 derajat itu di sini, pas ya. Oke. Tarik garis. Nah, kita tulis merah muda 25%. Tulis di sini. Merah muda berapa? 25%. 25%. Dan terakhir, karena ini sudah tinggal sisanya ya, sisanya itu 30% atau 108 derajat, langsung kita tuliskan saja biru 30%. Biru 30%. Untuk yang biru bisa kita buktikan apakah dia 108 derajat. Kita posisikan titik tengah, nolnya sekarang yang merah ya, karena di sini 180, bukan 0 yang hitam, 0 yang merah.
Kemudian kita lihat titiknya, di sini ada 110. Kira-kira 2 poin atau 2 titik dari sini adalah 108. Baik anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran matematika tentang cara membuat diagram lingkaran ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila kalian merasa penjelasan Bapak terlalu cepat ada yang kurang jelas, silahkan mundurkan kembali videonya, atau kalau masih belum jelas silahkan DM langsung ke Bapak atau ke guru kelas sekolah masing-masing. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.